Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Kembali lagi dengan saya Pak Hanafi pada pelajaran prakarya. Tema kita untuk pelajaran hari ini yaitu tentang kerajinan bahan lunak alam. Pada video berikut ini akan dijelaskan tentang jenis dan karakteristik bahan lunak alam. Jadi nanti silahkan disaksikan video ini mulai awal sampai akhir. Berikut ini adalah tayangan videonya. Kerajinan dari bahan alam ada 4 macam. Yang pertama, kerajinan keramik. Yang kedua, kerajinan kulit. Yang ketiga, kerajinan floor clay. Yang keempat, kerajinan getah nyatu. Yang pertama, kerajinan keramik. Kerajinan yang terbuat dari bahan tanah liat biasa dikenal orang dengan kerajinan keramik. Asal kata keramik adalah keramos, bahasa Yunani, yang artinya benda pecah belah yang terbentuk dari tanah liat yang telah mengalami proses pembakaran. Pada pembuatan keramik, tanah liat memiliki sifat plastis sehingga mudah dibentuk. Setelah itu dibakar dalam tingkat pembakaran suhu 600 derajat Celcius sampai 1300 derajat Celcius sesuai jenis tanah liatnya, sehingga tanah liat menjadi keras, padat, dan kedap air. Indonesia memiliki kerajinan keramik dari berbagai daerah yang berciri khas. Masing-masing daerah menunjukkan keunikannya dari bentuk, teknik, hingga ragam hias yang ditampilkannya. Kekayaan hayati di Indonesia telah menginspirasi keindahan dan keunikan bentuk kerajinan keramik menjadi keramik di Indonesia yang kental akan corak budaya yang membedakannya dengan keramik Cina, Jepang, atau Eropa. Yang kedua, kerajinan kulit. Pada zaman dahulu telah dikenal kerajinan berbahan dasar kulit, yaitu wayang. Tahukah kamu kerajinan wayang? Menurut pengertiannya, wayang berarti bayangan. Wayang kulit merupakan warisan budaya dari nenek moyang kita yang memiliki nilai sangat tinggi. Oleh sebab itu, UNESCO telah menetapkan sebagai warisan bangsa terhadap wayang kulit pada Indonesia. Kulit yang dihasilkan dari hewan seperti sapi, kambing, kerbau, dan buaya dapat dijadikan sebagai bahan dasar kerajinan. Selain wayang, kerajinan kulit juga dapat berupa tas, sepatu, sandal, dompet, dan ikat pinggang. Proses pembuatan bahan baku kulit cukup sederhana. Kulit hewan potong, dicuci bersih terlebih dahulu, direntangkan, kemudian dijemur langsung dengan sinar matahari hingga kering. Sesudah kering, kulit digosok untuk menghilangkan bulu dan kotoran menggunakan kapak kecil. Kemudian dicuci bersih dan dijemur kembali. Setelah itu, kulit baru dapat dipergunakan. Teknik yang digunakan dalam membuat kerajinan kulit adalah teknik pahat. Yang ketiga, kerajinan adonan tepung atau floor clay. Floor clay adalah sejenis bahan tepung yang dibuat menjadi adonan. Adonan dibuat sedemikian rupa sehingga kalis dan lunak, sehingga mudah dibentuk. Adonan tepung semacam ini disebut juga dengan clay dough. Floor clay lebih banyak mencerminkan kegiatan pengisi waktu luang di rumah. Karena bahan yang digunakan pun berasal dari rumah, yaitu bahan yang biasa dipakai untuk mengolah panganan sehari-hari. Kerajinan floor clay ini memberikan peluang bisnis yang begitu besar, mengingat sifatnya yang lunak dan mudah dibentuk,
sehingga dapat dikreasikan menjadi bentuk-bentuk yang kreatif dan menarik. Yang keempat, kerajinan getah nyatu. Pulau Kalimantan memiliki banyak hutan tropis. Salah satu pohon yang berasal dari hutan Kalimantan adalah pohon nyatu. Pohon ini telah lama menjadi bahan baku pembuatan kerajinan tangan yang bernilai ekonomis. Kerajinan getah nyatu merupakan kerajinan yang memanfaatkan getah pohon nyatu sebagai bahan utama. Kerajinan jenis ini banyak dijumpai di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Selain karena banyak dijumpai, pemilihan pohon nyatu sebagai bahan utama pembuatan kerajinan dikarenakan pohon nyatu memiliki kemampuan berkembang biak dalam waktu singkat. Tidak heran jika di Kalimantan kita dapat menemui jenis kerajinan getah nyatu ini dengan mudah. Produk kerajinan getah nyatu yang dibuat pengrajin didominasi bentuk perahu naga atau perahu burung tingang. Perahu burung tingang merupakan perahu yang menggambarkan suku Dayak kala berperang. Selain itu, ada juga perahu yang digunakan dalam upacara adat Tiwa, yaitu upacara mengantarkan tulang orang yang sudah meninggal. Selain perahu, bentuk kerajinan getah nyatu juga dibentuk menjadi replika prajurit Dayak, lengkap dengan kawat, mandau, dan talawang. Kerajinan getah nyatu menarik tidak hanya karena warna-warnanya yang terang, tetapi juga karena memiliki tingkat kedetailan yang tinggi. Selain itu, bentuknya pun unik, sehingga sangat cocok untuk dijadikan pajangan atau pelengkap dekorasi ruang. Harga kerajinan getah nyatu ini pun relatif terjangkau, bergantung pada bentuk dan ukurannya. Itulah tadi materi kita tentang kerajinan bahan lunak alam. Banyak sekali pelajaran yang dapat kita ambil dari video tersebut. Demikian anak-anak untuk materi video pembelajaran kita kali ini. Sampai bertemu di lain waktu dan kesempatan dan video-video berikutnya. Saya akhiri dari Bapak. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.